Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kode Eksklusif. Sebelumnya kita sudah pernah membuat tutorial terkait bagaimana cara mengambil data dari header ya, teman-teman. Nah, sekarang adalah bagaimana cara kita mengambil data ya, tapi kita masih menggunakan Postman. Bagaimana cara kita mengambil data dari body ya, dari body dan dari raw ya. Jadi kita pilihnya posisinya body dan raw ya, seperti itu. Kenapa kita mempelajari ini? Karena kedepannya kita akan banyak mengambil data melalui body ya, untuk keperluan bridging BPJS, lebih tepatnya antrian online ya, antrian BPJS WSRS seperti itu. Nah, ini adalah tampilan ya terkait dari bagaimana cara kita mengambil data berdasarkan data yang ada pada body raw, yaitu nick dengan isian atau value seperti ini, dan kemudian nama dengan value kode eksklusif. Ketika di run, ketika di send requestnya, maka akan muncul sebuah respon seperti ini, yaitu respon yang muncul berupa nick yang kita inputkan itu apa saja, kemudian namanya itu namanya siapa, seperti itu. Nah, isian ini, respon ini bisa dilakukan satu untuk menampilkan data yang diinput di sini, yang kedua untuk menampilkan data berdasarkan rujukan ataupun kondisi dari data yang ada pada raw. Contoh, kita ingin menampilkan nama atau identitas dari seseorang berdasarkan nick yang kita input, seperti itu. Berarti kita narik data dari database ya. Nah, untuk contoh yang itu nanti kita buat tutorialnya, namun untuk saat ini kita hanya menampilkan data yang terinput ataupun data yang tercantum dalam raw saja, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita buat file dengan nama ambil underscore body ya, pada folder Postman. Jadi posisinya teman-teman silahkan pada folder htdoc buatlah sebuah folder baru dengan nama Postman dan tambahkan file baru dalam folder tersebut, yaitu ambil underscore body.php. Bentuknya seperti ini. Teman-teman cukup tambahkan kode program seperti ini ya, dari mulai tag PHP buka dan tutup, tambahkan fungsi header, konten tipe, application JSON, charset UTF-8. Kemudian untuk variabel JSON-nya silahkan teman-teman tambahkan kode program JSON decode ya. Di sini untuk mengenerate ataupun mengambil data atau mencomot lah istilahnya ya. Mencomot data JSON yang ada pada header, kemudian yang ada pada body ya, mohon maaf. Kemudian ambil data-data yang ada pada body tersebut satu persatu, mulai dari nick dan juga nama. Nah, tugas kita adalah setelah kita membuat file dengan isian seperti ini, jangan lupa teman-teman menyimpan file ini. Lalu silakan bukalah Postman ya, teman-teman. Oke, pada Postman, nah kita sudah pernah mencoba mendekrip poly ya. Nah, untuk tahapan kali ini masih posisinya di nama workspace yang sudah kita buat kemarin ya, teman-teman. Silahkan di bagian workspace tersebut, teman-teman silahkan buatlah sebuah request yang baru. Pada workspace, silahkan teman-teman silahkan pilih workspace-nya, kemudian di bagian sebelah kanan teman-teman itu ada titik 3, silahkan diklik titik 3 tersebut, lalu tambahkan add request. Pada bagian add request, teman-teman boleh silahkan simpan ya, rename add request tersebut dengan nama ambil body ya. Di sini kita ganti namanya menjadi ambil body seperti ini ya. Jangan lupa disimpan. Seperti ini, nanti otomatis dia namanya akan berubah ya, terrename otomatis. Kemudian getnya kita ambil URL dari dari website
kita ya dari web service yang sudah kita buat tadi, yaitu tepat di http://localhost garis miring di folder postman, lalu masukkan nama file yang kita buat tadi, yaitu ambil underscore tadi.php. Teman-teman jangan lupa simpan. Kemudian pada bagian body tambahkan perintah dari body ya, kemudian pilih raw, kemudian tampilkan isi dari si body raw tersebut ya. Untuk contoh, teman-teman bisa mengambil data dari website kode eksklusif ya, seperti ini. Oke, tepatnya di tanda kutip ya, tanda kurava buka tutup. Lalu ada nick dan nama seperti ini. Kita coba print ini ya. Lalu tuliskan di sini dalam kutip ya. Ada nick 2 nya sekian. Kemudian pilih ini. Lalu masukkan data yang kedua, yaitu nama ya. Namanya adalah, ambil contoh namanya kode eksklusif. Nah, perlu diperhatikan pada bagian akhir dari sebuah statement yang ada pada body dan raw, pastikan tidak ada lagi koma ya di bagian akhir. Jadi koma hanya posisinya ada di bagian awal dan bagian tengah. Seandainya misalnya badinya banyak seperti ini, maka koma sangat berlaku ya, seperti ini contohnya. Itu silakan diposisikan seperti ini dengan akhiran, jangan menggunakan koma Pak ya. Sebelumnya kita coba request ya, kita coba send request dan ternyata tidak ada respon dari si servernya. Nah, artinya server kita, pada saat kita coba running atau pada saat kita send request URL yang ini, di sini muncul tidak bisa mengirim atau melakukan request pada URL ini. Nah, pastikan teman-teman SAM-nya diaktifkan ya, web servernya diaktifkan. Pastikan sudah aktif seperti ini ya, sudah running dari mulai Apache dan MySQL. Sebetulnya kalau tidak berkaitan dengan database cukup menggunakan Apache saja, tidak masalah ya. Tapi kita biasakan saja yang aktif di sini minimal 2, yaitu Apache dan MySQL. Jika sudah, teman-teman boleh di minimize atau di close juga tidak masalah. Kemudian kita coba running kembali, kita send request. Nah, jika posisinya adalah statusnya adalah 200 ataupun oke, maka proses request sudah berhasil dilakukan. Namun respon dari Postman itu belum muncul di sini. Kenapa? Karena kita belum membuat formula untuk menampilkan responnya, teman-teman. Kita kembali lagi kepada file ya, kepada file ambil body tadi. Kemudian kita coba tampilkan respon berupa data nick dan juga NIM ya. Ya, respon nick seperti ini. Kita gunakan fungsi \n itu untuk enter ya pada Postman. Kalau di HTML kalau di fungsi HTML itu sama dengan fungsi br ya, tag br. Nick itu apa? Kemudian nama ya, seperti ini. Agar lebih jelas kita buat dengan format seperti ini saja. Ini titik 2, ini untuk label ya, label nick dan juga untuk value-nya. Kemudian selanjutnya begitupun untuk nama ya teman-teman. Nama titik 2. Kemudian jangan lupa gunakan
titik-titik di sini adalah untuk memisahkan antara variabel dengan label. Ini variabel, ini label, ya. Variabel itu mengandung nilai, sementara label hanya tulisan saja. Nah, jangan lupa disimpan filenya, ya. Di file lalu simpan. Kita coba send request kembali. Apakah berhasil? Oke, status oke 200, kemudian respon yang kita minta berdasarkan request dari URL itu sudah berhasil dilakukan. Mulai dari nicknya kita nicknya dimunculkan sesuai dengan isian datanya, kemudian namanya juga sama muncul sesuai dengan datanya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kita ganti nicknya ya, misalnya 1234566 sekian, kita coba running atau send kembali, maka otomatis nick akan menyesuaikan, begitupun dengan nama ya seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar sebetulnya sampai sini sudah berhasil ya teman-teman. Namun agar respon yang diberikan terlihat lebih rapi ya, terlihat lebih tertata, terlihat lebih terstruktur ya, terlihat lebih cantik, maka proses yang dapat kita lakukan yaitu mengganti tahapan ini ya, tampil postman ini menjadi format seperti ini. Nah, kita ganti dengan format seperti ini. Ya, untuk yang barusan boleh dihapus atau dibuatkan komentar, tidak masalah ya, teman-teman. Kita buat sebuah percabangan untuk menampilkan data yang sudah kita request tadi. Jika nick yang kita input adalah kosong, ya kutip-kutip di sini kosong atau tidak terisi, maka akan muncul sebuah respon di mana respon tersebut yaitu dengan kode 201 bahwa respon tersebut gagal, ataupun data yang pesannya yaitu data tidak boleh kosong untuk nick ya, dengan kode 201. Karena kan banyak sekali kode dari Postman ini, ada 201, ada 200 atau 200, ada 401 dan seterusnya. Kemudian else di sini adalah pengecualian untuk kondisi yang pertama. Jika nick tidak kosong alias terisi, maka respon yang diberikan adalah respon 200 atau berhasil. Nah, 200 di sini identiknya dengan respon oke atau berhasil. Maka respon yang ditampilkan yaitu berupa nih ya, seperti tadi yang sudah kita buat di sini dengan format seperti ini ya. Cuman bedanya di sini ada beberapa kode tambahan dari mulai JSON decode, yaitu untuk mencomot setiap data, kemudian juga ada kurung kurawal buka dan tutup, dan ada penggunaan fungsi petik dan kutip. Nah, ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah dalam penempatan. Kemudian ada pemisah seperti tadi, hampir sama dengan yang tadi. Ada titik, kemudian ada variabel untuk memisahkan antara label, ini label, dengan value atau variabelnya. Untuk nick dan juga untuk nama, dan untuk ada juga ada variabel nick dan ada variabel nama seperti itu. Kemudian kita tampilkan juga respon atau message dari Postman yang tadi sudah kita lihat ya di Postman. Kita bold itu di bagian message-nya, ada message oke dan message kodenya 200. Nah, ini bisa kita tampilkan berupa metadata JSON decode seperti itu. Jangan lupa kita simpan filenya ya, file lalu simpan. Kita coba cek pada bagian Postman teman-teman, kemudian kita send request seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, sistem akan menampilkan respon yang lebih menarik ya tampilannya dibanding dengan respon yang sebelumnya sudah pernah kita buat ya teman-teman. Responnya seperti ini. Respons berupa nick yang kita input yaitu yang tadi ya. Kemudian nama juga sama. Untuk proses perubahannya juga sama. Dia akan berubah sama seperti halnya respon yang tadi ya teman-teman. Hanya saja format dan tampilannya lebih menarik ya. Kemudian metadata di sini adalah dia menampilkan status yang ada pada Postman, yaitu status 200 dengan kode oke, seperti itu. Untuk kondisi yang pertama tadi, misalnya jika nick tersebut kosong, kosong di sini artinya seperti ini, apa yang terjadi ketika kita coba request data ya, maka akan muncul sebuah pesan di mana metadata message-nya adalah tidak boleh kosong untuk nick-nya.
dan juga kode yang ditampilkan adalah 201. Fungsi validasi di sini adalah untuk melakukan pengecekan pada setiap data yang ada pada RAW. Jika suatu kondisi tidak terpenuhi, maka kondisi tersebut dapat ditutup ataupun dijebak lah istilahnya ya, menggunakan sebuah metode yang menggunakan sebuah pesan seperti ini. Hal ini dapat pertama mengurangi bug atau mengurangi tampilan yang error ya, seperti itu. Mengurangi tampilan yang blank juga ya, untuk mengantisipasi segala hal yang berkaitan dengan error sistem ya. Jadi bisa kita kecualikan dengan validasi seperti ini. Nah, barangkali itu untuk untuk menampilkan data berdasarkan body raw ya pada Postman. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.